Perkenalkan, nama saya Sylvia Wela Marliana, NIM 195200017, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang negara pluralisme. Pengertian pluralisme. Secara umum, pluralisme dapat diartikan adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas, dan khas, serta yang menciri khaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas, misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat istiadat. Begitu pula masyarakat majemuk berarti menerima adanya perbedaan. Menerima perbedaan berarti bukan menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa adanya hal atau adanya yang tidak sama. Menerima kemajemukan misalnya dalam bidang agama bukanlah berarti bahwa membuat penggabungan, di mana kekhasan masing-masing terlebur atau hilang. Kemajemukan juga bukan berarti tercampur baur dalam satu frame atau adonan. Justru di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan hal yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dipertahankan. Macam-macam pluralisme. Pertama, pluralisme perspektif. Menurut Joel M. Caron, perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Menurut Martono, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Menurut Ardianto, definisi perspektif adalah cara pandang atau suatu pandang kita terhadap sesuatu. Pluralisme hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesis berarti pendirian, pendapat, dan kepastian. Jadi bisa disimpulkan hipotesis jawabannya sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga harus dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga dapat diartikan pluralisme hipotesis adalah suatu kebersediaan menerima pendapat atau dugaan sementara yang berbeda pendapat, karena tak dapat dipungkiri bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hipotesa tersendiri dalam melihat suatu kejadian. Selanjutnya, pluralisme metodologi. Memahami pengertian metode merupakan hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak pada definisi metodologi. Hal ini bertujuan menyelaraskan kerangka pikir dan memberikan pijakan untuk melangkah ke tahap selanjutnya secara sistematis. Selanjutnya, konsep pluralisme dalam Pancasila. Konsep pluralisme sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia dan sudah diketahui keberadaannya jauh sebelum negara Indonesia ini didirikan. Kita sudah mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Beragam dalam kesatuan, tidak ada dharma yang mendua, yang merupakan simbol pluralisme Hindu-Buddha yang telah dibangun bangsa ini. Jalan yang ditempuh bisa berbeda tetapi sesungguhnya ditunjukkan untuk Tuhan yang sama. Konsep pluralisme ini kemudian diperluas tidak hanya dalam konteks agama, tetapi menjadi bingkai persatuan Indonesia memiliki kemajemukan budaya, adat, bahasa, dan kemudian terkristal dalam suatu konsensus politik yang bernama Pancasila. Kesepakatan diterima dasar negara sekaligus cita-cita negara ini sesungguhnya menunjukkan bahwa bangsa ini telah memiliki kedewasaan dalam memahami keanekaragaman. Selanjutnya, pluralisme dalam aspek kehidupan masyarakat. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai keberagaman suku bangsa dan budaya serta keyakinan. Keberagaman ini dilihat dari banyak aspek mulia dari segi agama, latar belakang, suku, adat istiadat, sosial budaya, dan bahasa yang beragam bentuknya.
Untuk menciptakan negara yang aman dan terhindar dari bentuk-bentuk konflik sosial, kita sangat membutuhkan adanya rasa toleransi. Bila masyarakat Indonesia tidak sedikit pun yang memiliki toleransi, maka sudah dipastikan negara akan menemui banyak masalah dan hambatan. Selanjutnya ada pluralisme dalam media. Dengan demikian, berbagai suku daerah yang terdiri dari banyak budaya yang beragam, media juga menjadi salah satu aspek penting yang tak kalah dari kemajuan dan perkembangan pluralisme itu sendiri. Dalam segi media, pluralisme adalah sebuah alat penyiaran informasi yang memiliki wewenang secara bebas dan merdeka, di mana keberadaannya sudah diakui oleh negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Media massa yang ada di Indonesia harus dijadikan sebagai salah satu wadah kontrol sosial di bawah naungan manajemen profesional, sehingga fungsi media sendiri dapat berjalan sesuai dengan hukum dan sebagaimana mestinya. Selain itu, dewasa ini media juga harus dijadikan sebagai ajang mengutarakan pendapat sebebas-bebasnya, namun dalam rangka mengontrol jalannya pemerintah, bukan untuk merugikan salah satu pihak. Pluralisme dari segi pendidikan Indonesia. Kita semua sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masyarakat multikultural. Pengertian masyarakat multikultural adalah setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Dampak positif keberagaman budaya memang ada, namun melalui pendidikan bisa diajarkan arti pluralisme sangat mutlak untuk dibutuhkan. Apa itu pendidikan pluralisme? Adalah suatu pendidikan yang berfungsi sebagai wadah melindungi dan menjaga beragam pluralisme yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, dan budaya, ikut memunculkan tata nilai, keterbukaan, dan dialog bagi penerus bangsa, khususnya anak muda. Budaya dalam pluralisme. Keberagaman budaya juga menjadi salah satu penyebab terbesar yang seringkali memicu timbulnya konflik di Indonesia. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghalang utama dan pemicu masalah dalam suatu kelompok etnik, di mana kelompok tersebut lalai dalam menghargai berbagai perbedaan yang ada. Hal ini dapat memicu timbulnya persaingan dan menganggap etnik sendiri sebagai yang terbaik, sedangkan etnik lain dianggap buruk. Akan tetapi, dengan memahami budaya dalam pluralisme, kita dapat memperkecil timbulnya konflik. Masyarakat etnik ini bisa diajak untuk belajar memberikan tanggapan terhadap lingkungan sosial sekitar dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan sosial kesempatan seluas-luasnya. Contohnya, pluralisme dalam masyarakat kepada budaya yang baru saja masuk. Budaya yang baru masuk ini bisa disaring terlebih dahulu, mana yang harus dipertahankan, mana yang memang perlu adanya perbaikan. Selanjutnya, pluralisme dalam budaya juga diusahakan dari sikap saling menerima antar etnik yang berdekatan. Hal ini bisa kita tunjukkan melalui kegiatan penyatuan dua budaya bersama-sama. Kesimpulannya, pluralisme adalah menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai, tidak saling mengganggu, dan mengembangkan kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan untuk mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Di Indonesia, nilai-nilai pluralisme sudah tercakup dalam isi Pancasila dan dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Pluralisme merupakan konsep yang mengatur bagaimana cara untuk bisa hidup rukun, damai dalam kemajemukan masyarakat, baik dalam hal sosial, agama, adat istiadat, dan budaya, di mana tujuannya adalah supaya mereka bisa saling bekerja sama dalam membangun sebuah negara atau kelompok masyarakat. Sekian dari penyampaian tentang negara pluralisme, saya ucapkan terima kasih.